Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para pengurus DKM Masjid Agung Al-Ikhlas, para pengurus di subuh keliling, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya lihat nih Pak di depan, Pak Ustaz Dudung, Pak Adi Saliman, Pak Uti Mahmud, dan beberapa, ini maaf mata agak kabur jadi tidak terlihat. Bagi para alim ulama yang menghadiri ini, saya ucapkan terima kasih. Muhammad Asir Syam yang menyambungkan saya kembali ke Masjid Al-Ikhlas dan bertemu dengan masyarakat di sini. Benar Pak, 8 tahun. Terakhir saya di sini ketika mengisi menerjemahkan tausiah dari ulama Palestina dalam penggalangan dana kalau tidak salah, Syekh Muhannad yang sedang berkuliah di UIN Jakarta. Nah, saya menerjemahkan waktu itu di sini. Alhamdulillah Pak, Ibu sekalian, suling masih berjalan. Saya ngisi suling pertama itu 2005 Pak. Ini kita nostalgia ini dulu. Pertama kali suling yang saya isi tahun 2005 di Masjid Al-Furqan, Kampung Arab, masjidnya Ami Habib Azan. 2005. Sekarang sudah 2014. 2024. Grogi Pak saya ini. Udah lama nggak ketemu kita ini. 2024. Berarti udah berapa tahun tuh Pak? Berapa? 19 tahun, Masya Allah. Jadi kita ada di sini berkat pemula Pak. Berkat yang memulakan suling ini, alhamdulillah. Allah yarham almarhum Bapak Uti Konsen. Insya Allah selama suling ini masih terus jalan, beliau akan terus mendapatkan pahala. Karena beliau yang memulakan Pak pertama itu. Siapapun yang pemula, dia akan terus mendapatkan pahala ketika yang dimulakannya itu dilestarikan oleh orang-orang yang setelahnya. Ketika Nabi sedang duduk, datang orang-orang fakir miskin mengadu lapar dan meminta bantuan dari Nabi SAW. Terus Nabi naik ke mimbar. Nabi katakan, bagaimana ini? Ini ada orang sedang kebutuhan, punya kebutuhan yang mendesak. Semua sahabat diam. Sampai berdiri satu orang, dia datang dengan sedekah sebesar telapak jari, telapak tangan aja. Saya duluan. Akhirnya yang lain melihat, datang yang lain bersedekah, akhirnya semuanya datang bersedekah sehingga banyak itu. Lalu Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, kata Nabi. Barang siapa yang memulakan suatu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, kata Nabi. Min ghairi an yanqusum min ujurim syai', tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Kita semua yang sholat subuh di sini tidak terkurangi pahala kita, tetapi pahala kita itu didapat oleh Abah Uti Konsen itu dan para perintis daripada gerakan subuh keliling ini, karena beliau yang memulakan Pak. Pertama kali itu beliau yang memulakan. Maka itu cerdas dalam ibadah itu adalah bagaimana kita ini beribadah. Ibadah itu tidak habis di situ. Kita hidupkan suatu sunnah yang orang-orang setelah kita itu menghidupkan sunnah itu, kita mesti mendapatkan pahala. Karena ada yang bilang, Ustaz, saya baca di hadis Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau meninggal manusia putus amalnya kecuali 3. Ini kayaknya Ustaz 3 ini berat bagi saya. Pertama, sedekah jariyah. Saya nggak mampu bangun masjid, nggak mampu bikin pesantren, nggak mampu bikin musola, karena harus banyak uang ini sedekah jariyah ini. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Saya ini nggak punya ilmu Ustaz.
Bagaimana mungkin kalau saya meninggal habislah amal saya ini. Yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah. Ini lebih parah lagi Ustaz, anak saya nggak ada yang soleh. Bagaimana ya Ustaz? Saya ingin meninggal, amal ibadah saya walaupun umur saya ada batasnya, tapi amal ibadah saya ini terus pahala ngucur terus. Bagaimana? Sedekah jariah nggak mungkin, anak soleh juga nggak ada, ilmu juga tidak ada yang dimanfaatkan. Nah ini solusinya. Man sanna fil islami sunnah hasanah. Kita rintis Pak suatu sunnah, kita rintis suatu amalan yang insya Allah kita wafat pun amalan itu terus diamalkan orang sehingga kita tetap mendapat pahala. Contohnya sahabat itu yang merintis itu Bilal bin Rabah. Beliau merintis Pak suatu amalan yang bapak ibu kalau amalkan sholat sunnah wudu, nah itu ingat tuh, itu jasanya Bilal itu. Nah kita yang alhamdulillah yang bisa sholat subuh menjadi lebih baik, menjadi rajin sholat subuh, jangan lupakan almarhum Pak Uti Konsen itu Pak. Kita doakan beliau itu, jangan lupa kita, karena beliau yang memperkenalkan atau merintis. Nah ini yang suka sholat sunnah wudu, ingat dengan sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Nabi begitu pulang dari Isra Mi'raj, Nabi panggil Bilal itu, mana Bilal? Kata Nabi, ya Bilal, hadithni, ceritakan sama saya, biarja amalin amil tahu fil Islam, dengan amalan yang paling kau harapkan, yang kau lakukan di Islam. Fa inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Aku dengar trompahmu, aku dengar sendalmu itu sudah sampai di surga itu. Apa itu amalmu itu? Bilal diam Bu, Bapak berpikir sejenak. Oh ya Rasulullah, saya itu kalau wudu, setiap selesai wudu, saya sholat 2 rakaat. Nah, pokoknya wudu, saya habis wudu sholat lagi 2 rakaat. Kata Nabi, nah ini yang bisa buat amalmu yang sampai sandalmu sekarang sampai suaranya sudah ada di surga. Akhirnya sahabat mengamalkan yang diamalkan Bilal itu, dikenal dengan sholat sunnah wudu. Kita terima kasih sama Bilal, beliau yang meletakkan pertama. Beliau sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi pahalanya tetap diperoleh selama umat Islam mengamalkan sholat sunnah wudu. Itu cerdas Pak, dalam beramal itu seperti itu. Nah kita cari yang amal yang bisa seperti itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 4 khalifah punya amalan perintisan semua. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, dahulu Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Masing-masing sahabat punya catatan Al-Quran sendiri. Sampai akhirnya ketika memerangi Nabi palsu di Yamamah itu sekarang di Arab Saudi, di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Yamamah. Seorang Nabi palsu namanya Musailimah Al-Kadzab. Diperangi, banyak yang wafat dari hafizul Quran. Wah ini kalau banyak yang wafat dari hafizul Quran ini nggak bisa nih, bisa nanti Al-Quran bisa hilang. Walaupun Allah jamin dalam Al-Quran. Maka dikumpulkanlah lembaran-lembaran itu menjadi satu pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada masa Umar disempurnakan lagi, dibuat lebih sempurna lagi, dikuatkan lagi. Pada masa Sayyidina Utsman dibikin Al-Quran itu menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian kalau baca Al-Quran itu Mushaf Utsmani, ingat ini jasa Sayyidina Utsman bin Affan. Kita baca Al-Quran itu beliau mendapatkan terus pahala. Tetapi Pak, zaman Sayyidina Utsman itu Al-Qurannya nggak ada titik, nggak ada syakalnya, nggak ada, tidak ada titik, nggak ada syakalnya. Karena orang Arab nggak perlu syakal, nggak perlu titik dulu. Kan sekarang ya Bu, dulu orang Arab zaman Nabi nggak perlu syakal, nggak perlu titik dulu. Sekarang sama aja, orang Arab pun butuh titik, butuh syakal. Karena Islam sudah menyebar ke daerah-daerah yang non-Arab, yang bukan Arab pun sudah menyebar. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mempunyai seorang, ya bisa dikatakan murid, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau sedang lewat, ada yang baca Al-Quran, surah At-Taubah ayat 3.
Bacanya gini, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Terkejut beliau, aduh, salah itu bacaannya. Ya wajar, karena saat itu Al-Quran sudah sampai ke orang-orang yang bukan Arab, yang nggak bisa membedakan mana wa rasulahu, mana wa rasulihi. Bahaya itu artinya. Kalau dia bacanya annallaha bari'um minal musyrikin, aslinya wa rasulahu. Cuman karena nggak ada titiknya, nggak ada syakalnya, dia baca wa rasulihi. Artinya bahaya, Pak. Kalau baca aslinya annallaha, sesungguhnya Allah, bari'un, melepaskan diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasulahu, begitu juga rasulnya melepaskan diri. Gitu artinya. Tapi kalau dibacanya wa rasulihi, waduh, artinya sesungguhnya Allah melepaskan dirinya dari orang musyrik dan dari rasulnya. Ini bahaya. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali, waduh, bahaya ini. Datang ke Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ini orang-orang muslim udah mulai salah-salah baca Al-Quran ini, karena nggak ada tanda waktu itu. Ini bisa bahaya nanti. Bisa nanti orang tidak sadar telah mencaci Nabi. Ya sudah, bagaimana caranya, kata Ali, aku serahkan padamu. Dibikinlah Pak syakal oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Tapi masih bukan kayak sekarang ini. Kalau dhammah, titiknya di depan huruf. Kalau fathah, titiknya di atas huruf. Kalau kasrah, titiknya di bawah huruf. Gitu dulu, titik-titik aja dulu Ibu. Sampai akhirnya muridnya setelahnya menyempurnakan lagi. Namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dibikin lebih bagus lagi. Kalau dhammah, dibikin kayak huruf waw di atas. Kalau fathah, dibikin garis di atas. Kalau kasroh, garis di bawah. Nah, yang kita lihat di Al-Quran kita ini Bapak Ibu sekalian, ingat itu sama ulama Abu Aswad Ad-Du'ali dan muridnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Terima kasih kita baca Al-Quran, pahala mereka tetap dapat. Berapa hatam kita, berapa syakal itu membantu kita. Itu mereka para imam mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka yang memulakan itu, mereka yang merintis, sehingga mereka terus mendapatkan pahala. Nah, saat itu Al-Quran belum ada juz, belum ada hizib, belum ada Pak. Belum ada juz, belum ada hizib, baru surat-surat aja. Muncul ide dari seorang ulama, ini kayaknya Al-Quran dibikin per juz ini, supaya enak bagi yang hafizul Quran, mudah mengetahui berapa perkembangan hafalannya. Bagi yang membaca Al-Quran, lebih enak dalam membuat batas-batas. Kalau dulu kan zaman Nabi, zaman sahabat, habis baca Al-Quran sampai mana? Sampai surat Yunus, ayat sekian, gitu dulu. Kayaknya dibuat lebih simpel nih bagaimana. Muncullah para ulama-ulama pada zaman Yusuf Al-Hajjaj, khalifah dari Bani Umayyah. Dibikin Al-Quran itu jadi 30 juz. Juz pertama itu sampai sayaqulu sufaha, sufaha itu juz kedua. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, juz ketiga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, juz keempat. Seperti itu. Jadi umat Islam jadi mudah. Ketika baca Al-Quran, udah mau berhenti, lihat, oh 2 lembar lagi, 1 juz, habiskan 1 juz, habiskan. Itu berkat ulama semua itu yang kreatif membuat juz-juz itu. Sehingga para hafizul Quran, orang yang baca Al-Quran lebih enak dalam membatasi dalam bacaan-bacaan mereka. Ini 30 juz, saya target 1 minggu hatam, berarti 1 hari 4 juz. Oh, berarti sampai sini. Itu ulama semua yang membuatnya, merintis. Kita yang hafiz Quran, yang menjadi mudah hafalan Al-Qurannya karena juz-juz tersebut, kita ucapkan terima kasih kepada para ulama yang terdahulu. Kalau yang enggak buat juz, ada namanya hizib. Nah, itu 2/4 juznya. Kalau Al-Baqarah sampai atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Ini 1 hizib. Nah, orang kita Pak, orang Indonesia bikin lagi 1 ain. Seperti itu, batas-batas itu supaya mengenakkan kita dalam membaca Al-Quran. Ini apa? Ini semua kreatif, ini semua adalah cerdas beramal dari para ulama terdahulu. Nah, maka gerakan suling ini juga seperti itu. Sehingga kalau kita amalkan setelahnya itu, Masya Allah, akan terus dihidupkan sunnah. Nah Pak, sampailah
yang cerdas itu istri Nabi SAW, Ummu Salamah, dan juga Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika Nabi sudah akan wafat, mereka cerdas, Pak. Ini Nabi kalau wafat, apa peninggalannya yang masih ada bisa kita rasakan. Sahabat kan bertabarruk, sahabat itu mengambil berkah dari Nabi SAW. Tapi kalau Nabi sudah wafat ini, bagaimana ya? Pintar seorang istri Nabi namanya Ummu Salamah. Kalau istri Nabi yang alim, yang faqihah, itu Sayyidatuna Aisyah. Tapi kalau yang cerdas, itu Ummu Salamah. Ketika Nabi berangkat umroh pertama kali, setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, rindu sahabat ini, rindu Nabi ini, ingin umroh. Kata Nabi, bismillah, kita umroh. Jangan bawa senjata, bawa aja pisau untuk menyembelih saja. Nggak ada bawa senjata. Kita dari Madinah, dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali, kita pakaikan ihram, niat ihram. Nggak ada ingin niat perang. Berangkat umroh, dihalangi, Pak. Sampai di Hudaybiyah itu tidak boleh masuk. Singkat cerita, akhirnya Nabi gagal berangkat. Sehingga sebagai konsekuensi, sebagai hukuman, karena sudah niat ihram, sudah pakai baju ihram, gagal masuk, maka harus menyembelih hadiyu, dam kita bilang. Setelah itu harus tahallul, harus menggunting rambut. Nabi membotak kepalanya. Ummu Salamah pintar, diambilnya, Pak, rambut Nabi itu. Sahabat juga begitu, diambilnya rambut Nabi itu. Ini Bukhari ya, Pak, hadisnya Bukhari, enggak sembarangan ini. Saya kalau bicara Bukhari ini. Sama Ummu Salamah, rambut Nabi disimpan. Sehingga ketika Nabi sudah wafat, masih ada rambut Nabi itu disimpan oleh Ummu Salamah. Sehingga kalau ada anak kecil atau ada balita-balita yang sakit, datang ke Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, anak kami ini sakit. Bawa sini. Bawa dia ke sini. Ambil. Diambilkan wadah, diambilkan rambut Nabi itu, dicelupkan rambut Nabi itu ke wadah, ke air tersebut, dikasih air itu ke anak-anak yang sakit itu, sembuh. Itu cerdasnya Ummu Salamah itu. Kalau beliau nggak nyimpan rambut Nabi, siapa yang bisa melihat rambut Nabi itu? Bapak-bapak yang wisata ziarah bisa melihat rambut Nabi itu. Ummu Salamah yang pertama nyimpan itu. Sehingga kata Ummu Salamah, kami mengobati anak-anak kami setelah wafatnya Nabi dengan tabarukan dengan rambut Nabi SAW. Itu cerdas. Sayyidina Khalid bin Walid juga seperti itu, disimpan rambut Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah Ketapang bilangnya itu air selusuh ya, Pak? Hah? Air selusuh ya, Pak, orang Ketapang bilang. Iya, air selusuh kalau saya. Jadi kita cerita dulu, Pak. 2014 saya tugas di KUA Delta Pawan. Delta Pawan. Pagi-pagi datang orang, Pak. Jam 7:30 lah datang. Ibu-ibu, Assalamualaikum, kata. Waalaikumsalam. Saya bilang, silakan Bu. Duduk ya Bu, saya bilang. Saya siapkan buku tamu. Nah, silakan Bu. Apa mau daftar nikah? Apa konsultasi waris, atau ingin tanya masalah tanah wakaf, atau ingin BP4 nih, ada masalah rumah tangga nih, saya bilang. Oh enggak, katanya. Udah kawin mana Pak? Umur saya udah segini masa kawin lagi, kata satu. Ibu-ibu nih. Yang kedua, nggak ada warisan, saya nggak ada belum. Oh nggak ada Bu. Terus ada masalah rumah tangga? Alhamdulillah, saya baik-baik saya sama suami saya ini Pak. Jadi ngapain Ibu sini? Mengeluarkan botol aqua, minta air selusuh. Saya pun bingung, terus terang Pak, saya bingung. Karena saya kan bukan asli Ketapang saya ini. Air selusuh. Sebentar ya Bu. Waktu itu ada sahabat saya itu, Ibu Sari Bu, Tengku Musariah. Belum datang, saya telepon. Oh Bu, apa Ustaz? Ini ada orang datang minta air selusuh. Apa itu air selusuh? Ketawa keruk-keruk, ketawa Bu Sari. Nggak tahu air selusuh. Tak tahu Bu apa nih? Ya Allah Ustaz, jauh-jauh belajar ke Yaman tak tahu air selusuh. Ya saya enggak tahu, saya bilang ini gimana? Itu Ustaz, dibaca-bacakan ayat itu udah. Oh begitu. Iya. Akhirnya saya tanya, Bu ini air selusuh maksudnya minta doa ya? Ahok pahe katanya. Saya minta air selusuh nih katanya. Kenapa Bu?
anak saya ini udah masuk rumah sakit, belum lahir anaknya itu, bayinya itu. Belum buka satu, buka dua belum. Udah ketuban pun udah keluar dah ketubannya, tapi belum keluar anaknya. Tolonglah dibacakan. Saya minta ke Ustaz Senun, katanya ke Ustaz Senun. Ya Bu, saya ingat dikit. Saya minta Ustaz ke Ustaz Senun. Marah saya dirunyaknya. Apa ini air selusuh nih bikin tambah dosa aja katanya. Jadi saya bingung. Padahal saya minta air selusuh itu minta doa, malah dibilang saya ini buat dosa. Laporlah saya sama saudara saya. Katanya kau ke KUA sana. Di situ ada Ustaz tuh katanya. Yang tinggalnya itu di KUA. Saya tinggal di KUA Bu, karena anak istri udah di Tangerang waktu itu. Saya masih tinggal di KUA. Kau ke sana, minta tuh air sama dia. Ya saya lah Ustadznya itu Bu. Nah, tolonglah Ustaz, dibacakanlah. Saya bingung apa yang saya bacakan ini. Baru tahu saya ayat selusuh ini. Tapi saya ingat, kalau dulu Ummu Salamah memberi obat dengan rambut Nabi SAW, mana ada rambut Nabi lagi? Apalagi rambut saya Pak? Kuman isinya, bukan ada isi bagus. Saya ingat, ya sudahlah, kita bacakan Al-Quran. Karena ingat Pak, dalam hadis Bukhari juga disebutkan sahabat Nabi itu pergi ke suatu daerah dengan teman-temannya, lalu minta dijamu. Kami datang dari Madinah, ada nggak yang bisa jamu kita? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Tahu-tahu di kampung itu ada yang disengat binatang berbisa, nggak sembuh-sembuh diobati. Ada yang bilang, coba tanya itu orang-orang yang baru datang itu, siapa tahu ada yang bisa menyembuhkan. Datang mereka. Kalian yang dari Madinah, kami minta tolong, ada penduduk kami yang disengat binatang berbisa, bisa nggak kalian menyembuhkan? Ada Pak, sahabat Nabi pintar. Mana sini? Dibacanya Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, taruh, sembuh. Begitu sembuh, terima kasih, dikasih kambing. Ada riwayat itu 15 kambing dikasih. Nih hadiah daripada kau mengobati orang yang tersengat binatang berbisa. Wah, tunggu dulu, boleh nggak upah nih? Kita kan membaca ayat Al-Quran ini, boleh nggak? Jangan dimakan dulu kambingnya, maksudnya jangan dipotong dulu. Ayo kita pulang. Tanya Nabi SAW. Datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini dimintai untuk mengobati orang yang tersengat binatang berbisa. Terus aku bacakan Fatihah di tempat yang berbisanya itu, sembuh. Hah? Kata Nabi. Terus kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kau tahu dari mana itu Al-Fatihah bisa mengobati? Nabi nggak pernah ngajarin Pak. Sahabat inisiatif, Al-Quran kan syifa. Cobalah saya bacakan. Al-Quran kan terangkum di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ummul kitab, ibunya Al-Quran. Saya bacakan aja Al-Fatihah, sembuh ya Rasulullah. Wah hebat kau ini, kata Nabi. Terus kami dikasih beberapa ekor kambing. Kami takut, jangan-jangan ini kalau kami makan, kami menjual ayat-ayat Allah, takutnya, kata sahabat. Kata Nabi, bagus itu, potong kambingnya, aku minta dagingnya, kata Nabi SAW. Nabi bukan rakus Pak, ingin menunjukkan bahwa itu halal. Berdasarkan hadis ini, ya udahlah, saya bukalah tutup botol aqua itu, saya baca apa yang enak baca, udah saya bacalah surah At-Tolak itu Pak. Kita bilang ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya bacakan surat Maryam, wa huzzi ila nakhlati. Saya baca seperti itu. Dia dengar aja. Setelah selesai, ini Bu, tunggu Pak, katanya. Tuh, kok enggak ada doa selamat? Setahu saya air selusuh itu ada doa selamat. Oh iya. Lain lagi nih, baik. Saya baca lagi tuh Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad. Udah selesai. Udah selesai. Pak, boleh nanya enggak? Apa lagi Bu? Tadi itu yang dibaca sebelum doa selamat itu apa itu? Ayat kah? Atau doa-doa? Rasa baru dengar saya itu ayat itu. Saya bilang, iya Bu, yang pertama ini surat At-Tolak. Itu untuk kita bisa mendapatkan solusi kalau ada masalah yang tidak terselesaikan. Yang kedua itu surat Maryam ketika beliau melahirkan Nabi Isa.
Oh pantas mak, ayat luar negeri rupanya gitu. Saya bingung lagi tuh Pak, apalagi ayat luar negeri ini. Jadi saya tanya, oh Bu Syari, apa maksud ayat luar negeri, ayat dalam negeri ini? Saya nggak ngerti nih. Itulah Pak, kata Ketapang nih Masya Allah. Kalau ayat dalam negeri itu saat wadduha ke bawah tuh, yang sering didengar, wadduha wal adiyati dhabha, itu ayat dalam negeri. Nah kalau luar negeri itu juz amma ke atas. Itu yang kita nggak pernah dengar. Itu sidak bilangnya ayat luar negeri. Oh Masya Allah. Kreatif ya Bu, orang Ketapang membagi dua, ayat dalam negeri, ayat luar negeri. Itu cuma di Ketapang pembagian itu Bu, saking hebat. Ya kita sebagai orang yang dimintai pertolongan, jangan dikit-dikit marah, harus rahmah lah sama orang. Harus punya kasih sayang. Ya sudah. Ini ya Bu, semoga bermanfaat. Ya Ustaz, terima kasih. Besok Bu, datang lagi. Cuman jam 9 pagi datangnya. Waalaikumsalam, bawa 5 botol Pak dia. Ini Pak, saya bawa 5 botol. Alhamdulillah, air itu saya sapukan ke perut anak saya itu. Alhamdulillah, enggak berapa lama lahirlah cucu saya, alhamdulillah. Nah, ini 5 botol nih. 5 botol itu apa, Bu? Ini teman dia nih satu ruangan. Terus ini juga mesti saudara saya, Ibu Sari itu Pak, keruk-keruk tertawa. Katanya, kau udah berubah dah Ustaz. Kau itu bukan kantor urusan agama, kantor urusan air selusur. Nah begitu, para ulama itu ya, kita kalau sama masyarakat ini terlalu keras, nggak bisa. Maka kita cari-carilah, ada nggak kira-kira, oh ada ini. Apa salahnya membacakan? Nah, ini bukan air selusur kan, buat saya nih kan. Seperti itu Pak, masyarakat itu seperti itu. Jadi begini rupanya masyarakat kita ini, membagi-bagi seperti ini. Jadinya, ya Allah Bu, nggak bisa kayak gini, nggak, tolonglah Pak, katanya sudah terlanjur, saya berjanji. Bahkan ada satu botol ini nanti nih, ini bulan depan lahirnya nih. Siapa tahu Bapak nggak ada di sini, pasti ada. Nah ini saya simpan sebagai cadangan. La haula wala quwwata illa billah. Nah begitu. Jadi orang Indonesia itu Masya Allah Pak, ada aja caranya. Kayak acara namanya halal bihalal. Cari halal bihalal itu, nggak ada itu di mana-mana. Tapi itu orang-orang kita itu punya kerjaan macam itu. Kenapa kok bisa ada acara bihalal? Mereka berpikir dosa yang diampuni oleh bulan Ramadan itu kan hanya dosa antara kita sama Allah. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia ini nggak bisa, harus saling memaafkan. Nah, bikin acara halal bihalal, saling halal menghalalkan. Nah, jadi itu di Indonesia dihidupkan acara itu. Supaya apa? Supaya ketika habis Lebaran, nah kita saling minta maaf itu habis ya, dosa kita benar-benar bersih. Itu kreatif itu, seperti itu yang kita lihat itu seperti itu. Nah, maka dari itu apa yang telah dirintis oleh Pak Haji Uti Konsen, mudah-mudahan bisa kita rintis terus Pak, kita hidupkan terus, sehingga kita pun generasi pertama dari suling ini terus juga mendapatkan pahala. Kalau ini diamalkan 50 tahun, 100 tahun sampai hari kiamat, kita juga ikut melestarikan amal tersebut. Maka Imam Ibn Khaldun mengatakan generasi itu ada 4, mau itu negara, mau itu lembaga, mau apapun, ada 4 generasi. Generasi pertama kata beliau adalah generasi muassis, perintis. Nah ini sahabat Nabi nih, Nabi, kaum muhajirin, kaum ansor, ini perintis Pak. Ini kata Imam Ibn Khaldun, ini generasi terbaik, nggak mungkin bisa dikalahkan ini. Nabi, sahabat, itu generasi perintis, nggak mungkin kalah itu. As-sabiqunal awwalun, kaum muhajirin, kaum ansor, yang membela Nabi, yang menghalangi tangannya hancur demi menghalangi panah yang akan menyerang Nabi. Ini pahalanya nggak tertandingi Pak. Kita sholat, kita puasa, itu pahala mereka dapat karena mereka yang merintis itu, yang menghadiri perang Badar, perang pertama yang Nabi hadapi itu. Sampai kata Nabi, ya Allah, kalau kami kalah ini, habislah Islam ini, nggak ada lagi lah Islam ini. Kalau mati nih yang ikut perang Badar ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan kau sampai seperti itu. Alhamdulillah menang. Kita terima kasih sama Ashabul Badar itu. Maka itu sahabat yang terbaik. Nah, kata Imam Ibn Khaldun, yang kedua setelah generasi perintis, namanya generasi pembangun. Nah, kita ini mungkin sudah dalam tahap membangun. Kita kembangkan lagi suling ini. Gerakan subuh ini kita kreatifkan lagi, kita kembangkan lagi.
Kata beliau, ini juga generasi yang terbaik, walaupun tidak terbaik yang perintis. Bagaimana perintis Pak yang terbaik? Sahabat Nabi itu nggak ada ngarang ilmu nahu, sahabat Nabi itu nggak ada yang bikin ilmu fikih, tapi tetap mereka generasi terbaik karena mereka imannya terkuat, karena mereka yang merintis agama ini. Mereka yang merintis, sehingga riwayat-riwayat hadis dari mereka ada yang menulis, ada yang meneruskan. Mereka tidak menciptakan ilmu hadis, tapi mereka mengucapkan hadis, sehingga hadis mereka ditulis, itu mereka akan terus mendapatkan pahala. Nah, yang membangun ini Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ini yang membangun ini. Imam Nawawi, Imam Uji membangun ini, membuat Islam tersebar. Ini juga generasi terbaik. Yang ketiga, setelah generasi perintis, generasi pembangun, ada generasi yang ketiga, namanya adalah generasi penikmat. Nah, kita penikmat nih Pak. Kita mungkin nggak tahu cerita bagaimana Abah Uti merintis ini. Datang ke masjid sepi, kita nggak tahu itu. Kita datang, alhamdulillah, suling ini sudah jadi, sudah baik, sudah bagus. Alhamdulillah. Kita juga enak dalam Islam ini, mudah mengamalkan. Kita baca Al-Quran sudah lancar. Kita tinggal menikmat saja. Al-Quran sudah enak, ada syakalnya, ada tanda wakafnya. Kita tinggal enak. Kita nggak tahu bagaimana para ulama membuat itu dulu, membuat itu dulu, memikirkan itu dulu. Kita nggak tahu itu. Kita hanya menikmati saja. Alhamdulillah, generasi ketiga ini lumayan baik. Masih baiklah. Nah, yang kita takut ini Pak, generasi yang keempat. Mudah-mudahan tidak ada dalam negara kita. Mudah-mudahan tidak ada dalam agama kita. Mudah-mudahan juga tidak ada di suling ini. Generasi keempat ini adalah namanya generasi penghancur. Ini yang menghancurkan. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berhasil menjadi khalifah terbaik, Sayyidina Umar terbaik, Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar itu berhasil merebut Masjidil Aqsa, dipertahankan sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali juga seperti itu. Daulah Umayyah luar biasa, Daulah Abbasiyah, Islam itu menjadi pusat kota ilmu, tapi dihancurkan oleh raja-raja setelahnya, Amirul Khalifah setelahnya yang lupa. Akhirnya dihancurkan Baghdad itu oleh Genghis Khan, hancur Pak. Nah, itu namanya generasi penghancur. Mudah-mudahan tidak ada di dalam suling ini. Mudah-mudahan kita terus membangun ini, kita terus menghidupkan sunnah-sunnah ini, sehingga kita terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya segini Pak yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah saya bisa datang di sini, bisa menyempatkan di sini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah umur panjang dan kita bisa bersuara kembali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.